Hari pertama pemberlakuan tes PCR untuk syarat penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, sejumlah penumpang pun gagal terbang. Mereka mengaku belum mengetahui adanya bukti tes PCR sebagai syarat perjalanan. Hari pertama penerapan bukti tes PCR sebagai syarat perjalanan, aktivitas penumpang Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta lebih sepi dari hari sebelumnya. Data dari petugas validasi kantor kesehatan pelabuhan, terdapat 7 penumpang yang gagal terbang karena masih menggunakan surat keterangan tes antigen. Ketujuh penumpang belum mengetahui syarat bukti tes PCR sebagai syarat penerbangan. Penumpang yang sudah mengetahui adanya syarat PCR pun mengaku keberatan karena biaya perjalanan semakin mahal. Gagal terbang nih? Karena tidak ada PCR. Memang sebelumnya nggak ada pemberitahuan atau gimana? Saya nggak baca sih, nggak tahu newsnya. Artinya memang kan dimulai diberlakukannya hari ini. Menurut Anda kurang sosialisasi atau bagaimana sih? Kurang kali ya Pak ya? Iya, kurang. Kedepannya kalau membuat sesuatu perubahan, mohon dikasih waktu dan disosialisasikan ke masyarakatnya juga perlu pendekatan. Sementara di Stasiun Senen, Jakarta Pusat, penumpang menyambut baik aturan yang membolehkan anak usia di bawah 12 tahun ikut dalam perjalanan. Para penumpang memanfaatkan kesempatan ini untuk pulang ke kampung halaman. Penumpang usia di bawah 12 tahun wajib didampingi orang tua atau dibuktikan dengan kartu keluarga. Selain itu, mereka juga wajib melampirkan bukti negatif COVID-19. Ya, pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Yasmin Atania di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan Vicky Hriam di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Namun terlebih dahulu kita ke Yasmin, pemirsa, di Bandara Soekarno-Hatta. Selamat siang, Yasmin. Bagaimana penerapan dan respon calon penumpang terkait adanya pemberlakuan tes PCR sebagai syarat untuk terbang? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Hari ini 24 Oktober 2021, bagi pelaku perjalanan orang dalam negeri yang hendak menggunakan moda transportasi udara wajib menyertakan beberapa persyaratan, yakni hasil negatif COVID-19 berdasarkan tes PCR, di mana sampelnya diambil maksimal dalam kurun waktu 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan, dan juga kartu vaksin COVID-19 minimal dosis pertama. Hal ini sudah selaras dengan surat edaran Menteri Perhubungan nomor 88 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan untuk perjalanan orang dalam negeri di masa pandemi COVID-19 ini. Dan untuk saat ini bagi penumpang berusia di bawah 12 tahun pun sudah dapat untuk melakukan perjalanan menggunakan pesawat udara dengan persyaratan yang sama, yakni menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan hasil tes PCR. Dan tadi kami sempat mewawancarai beberapa calon penumpang dan mereka mengaku jika belum mendapatkan informasi terkait persyaratan yang mewajibkan untuk menggunakan bebas negatif COVID-19 berdasarkan hasil tes PCR, sedangkan mereka sudah melakukan tes menggunakan swab antigen. Dan oleh karena itu mereka harus menjadwalkan ulang keberangkatan mereka di esok hari dikarenakan untuk melengkapi persyaratan yang ada. Dan kami juga sempat mewawancarai sejumlah penumpang yang membawa anak untuk melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara, dan mereka pun mengaku cukup keberatan dengan adanya aturan ini dikarenakan anak mereka yang berusia di bawah 12 tahun harus menjalankan tes PCR dikarenakan harganya yang terbilang tidaklah kecil begitu. Dan dapat kami informasikan pula untuk beberapa persiapan yang sudah dilakukan oleh pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta terkait kebijakan yang mulai berlaku hari ini. Pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini mempersiapkan fasilitas tes PCR yang dapat digunakan oleh calon penumpang dengan biaya sebesar Rp495.000 yang terletak di Terminal 2 dan juga di Terminal 3. Dan untuk di Terminal 3 bagi calon penumpang yang akan melakukan tes PCR ini harus menunjukkan surat tiket keberangkatan, dan hasil tesnya dapat diketahui dalam kurun waktu 3 jam setelah sampel ini diambil. Dan untuk mengetahui seperti apa untuk prosedur keberangkatan menggunakan kereta api, sudah rekan kami Vicky Hriam langsung dari Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Silakan Vicky dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Yasmin dan juga pemirsa. Memang jika di Bandara Soekarno-Hatta banyak para calon penumpang pesawat ini yang mengeluh lantaran mereka diwajibkan untuk menyertakan hasil negatif COVID-19 dari tes PCR.
Justru di stasiun Pasar Senen ini ada kabar gembira di mana para calon penumpang kereta api yang hendak melakukan perjalanan jarak jauh, kini mereka sudah diperbolehkan untuk membawa anak-anak di bawah usia 12 tahun. Dan aturan tersebut memang ini mendapat sambutan positif dari masyarakat yang memang banyak dimanfaatkan oleh mereka untuk berpergian keluar kota, baik itu untuk berlibur maupun pulang ke kampung halamannya bersama anggota keluarga dan juga anak-anaknya. Memang aturan mengenai perjalanan jarak jauh menggunakan kereta api yang memperbolehkan anak usia di bawah 12 tahun ini tertuang dalam surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 89 tahun 2021. Namun memang ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh mereka calon penumpang kereta api yang hendak membawa anak di bawah usia 12 tahun. Salah satunya yaitu mereka ini diwajibkan anak-anak didampingi oleh orang tua yang memang dibuktikan dari kartu keluarga. Dan berikut pernyataan lengkap Kepala Humas KAI Daob 1 Jakarta Eva Khairul Nisa. Di bawah 12 tahun sudah kembali dapat menggunakan kereta api jarak jauh, dan tentunya juga diterapkan di Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen untuk keberangkatan dari area Daob 1 Jakarta. Bagi anak usia di bawah 12 tahun yang akan berangkat, maka wajib didampingi orang tua dan juga membawa bukti kartu keluarga. Kemudian meskipun belum diwajibkan untuk menunjukkan bukti vaksin, namun anak usia di bawah 12 tahun tersebut harus membawa persyaratan pemeriksaan COVID-19, baik itu PCR. Ya, memang selain diwajibkan menyertakan bukti negatif COVID-19 bagi anak-anak yang hendak melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan kereta api, ini juga dipastikan dalam kondisi sehat. Mereka juga harus dipastikan selalu menerapkan protokol kesehatan selama perjalanan menggunakan kereta api. Kembali ke Prabu Studio. Ya, Vicky Rian langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta dan Yasmin Atania langsung dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan.